Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agnes Yunanda Widaryono dengan NIM 2034450. Saya dari kelompok 4 akan mengutarakan pengelolaan perusahaan bisnis. Dalam perusahaan bisnis terdapat berbagai jenis strategi yang bisa digunakan oleh semua perusahaan, dan tiap-tiap perusahaan menggunakan strategi yang berbeda. Setiap perusahaan juga memiliki sasaran yang ingin dicapai. Dengan penggunaan berbagai strategi untuk mencapai sasaran perusahaan masing-masing, proses manajemen dapat dibagi dan yang terdiri dari perencanaannya, perumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu: 1. Bagaimana cara menetapkan sasaran, merumuskan strategi sebagai langkah awal manajemen yang aktif. Kedua, sebutkan dan jelaskan 4 aktivitas yang membentuk proses manajemen. Ketiga, bagaimana cara mengidentifikasikan tipe-tipe manajer berdasarkan tingkat dan bidangnya. 4. Sebutkan dan jelaskan 5 yang mendasar. 5. Bagaimana gambaran pengembangan dan jelaskan arti penting budaya perusahaan. Nah, di sini saya menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini: menetapkan sasaran yang merumuskan strategi sebagai langkah awal manajemen yang aktif. Kedua, menjabarkan 4 aktivitas yang membentuk proses manajemen, mengidentifikasikan tipe-tipe manajer berdasarkan tingkat dan bidangnya. 3. Menjelaskan 5 manajer yang mendasar. 4. Menggambarkan pengembangan dan menjelaskan arti penting budaya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramantio Rizky Marianto, NIM 203400045. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan pada sebelumnya tentang menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Pertama-tama, langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran atau goal, yaitu tujuan yang diharapkan untuk dicapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan sasaran organisasi. Namun demikian, ingatlah bahwa yang akan ada tidak akan mencapai sasaran perusahaan pada sebagian besar perusahaan. Program dengan cakupan luas mendasari keputusan itu. Program tersebut disebut strategi, yang merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah ciri-ciri strategi, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, strategi perusahaan bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk mengelola bisnis atau lini produknya. Yang kedua yaitu strategi bisnis atau strategi persaingan, yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk, fokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional. Pada level ini, manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Setiap unit bisnis memiliki otonomi besar dalam memutuskan cara menggunakan situs web tunggal untuk menetapkan perusahaan keseluruhan. Terima kasih. Alokasikan sumber daya. Lebih banyak proyek-proyek baru dengan potensi penjualan besar. Alih-alih alokasi sumber daya ke produk yang telah mapan dengan potensi penjualan stagnan. Kenapa tak? Penetapan sasaran membantu pembangunan budaya perusahaan, menghasilkan lingkungan dan budaya persaingan yang menghargai keberhasilan dan memberikan sedikit toleransi terhadap kegagalan. Penetapan manajer menilai kinerjanya jika suatu unit menetapkan sasaran meningkatkan penjualan mendekati 10% pada tahun tertentu. Para
manajer di unit tersebut yang akan melampaui tujuan yang akan diberi penghargaan. Macam-macam sasaran akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan bergantung maksud dan misi. Itu setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan atau alasan hidupnya sendiri. Setiap perusahaan juga memiliki suatu misi atau mission statement, yaitu pernyataan cara perusahaan mencapai sasaran dalam lingkungan tepatnya menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjangnya, umum 5 tahun atau lebih. Sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah di beberapa bidang. Sasaran jangka pendek diterapkan untuk